sini saya mau interview Ibu mengenai kurikulum Merdeka. Di sini saya mau nanya, nama Ibu siapa? Nama Trilady Dianti. Sekolahnya Bu? Kita ada di SD Kemuliaan Pelindung. Tamatan S1 Matematika. Saya sebagai wakil wali kelas pendamping. golongan Bu? Karena ini yayasan, jadi kami nggak ada golongan, nggak ada jabatan ini ya, karena jadinya yayasan. Lama Ibu mengajar? Kalau di SDIT ini 2 tahun, tapi di tempat lain total pengalaman 7 tahun mengajar. Status setik? Nggak ada. Lanjut ke pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, apakah Anda memahami tentang kurikulum Merdeka? Iya. Yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum Merdeka? Jadi kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya intinya itu bagaimana caranya anak lebih aktif gitu ya. Dimana nanti ada tugas apa namanya itu, tugas akhir biasanya. Kayak di sekolah ini membuat karya, entah itu pupuk kompos, entah itu batik, waktu itu kayak gitu. Lanjut ya Bu. Pertanyaan apa yang mendasar menurut Anda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Paling dasar sih buku ya. Jadi kalau Merdeka itu baliknya, kalau tematik dulu itu kan tematik 1A sampai 1F kalau nggak salah ya. Ya. Atau H kalau nggak salah gitu. Sedangkan kalau Merdeka ini dia balik lagi matematika bukunya satu, bahasa sendiri. Jadi kalau menurut saya sih lebih jelas belajarnya, gurunya juga lebih konsennya ngajarnya kemana kayak gitu. Lanjut, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti materi, ganti kurikulum, Ganti menteri ya. Enggak juga sih kalau menurut saya, karena mungkin kabinet Kementerian Pendidikan mencari solusi mana yang terbaik, jadi mungkin ganti ya. Lagi pula juga sebagai pembaruan ya, jadi nggak bosen juga kan. apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya sudah. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? 2 tahun terakhir ini sudah mulai masuk, 1 tahun terakhir lah yang aktif. Lanjut ya Bu. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya pernah diadakan oleh wakil kurikulum kami ya, dilakukan secara bersama-sama dengan guru-guru seluruh SD Tanida. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas Anda? Ya itu tadi ya, proyek tadi. Kalau anak kelas 1 kan kelas bawah ya, fase A. Jadi kalau kayak kemarin itu kan dibagi 2 semester. Jadi selama 1 tahun ini kita mulai kurikulum Merdeka kan. Di 1 semester pertama kita ngambil projek yang berbau dengan lingkungan Sumatera Selatan. Jadi kita bikin ini batik durian. Nah, kalau anak-anak yang kelas 1 dia cuma mengenal, oh ini gambar durian, menggambar duriannya. Terus ada kayak batik-batik biasa kayak gitu, simple. Kalau anak kelas 4 yang kelas B, kita kan cuma ada 2 kelas untuk percobaan, di kelas 1 dan kelas 4. Nah, yang di kelas 4-nya benar-benar bikin batik. Jadi dia ngebatik di kain, terus itu di wantek dan segala macam, jadi ada bentuknya. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Itu tadi ya, yang pertama tadi batik gitu ya. Nah yang kedua di semester 2 ini ganti untuk lingkungan, jadi bikin kompos. Nah sedangkan anak-anak yang kelas 1 itu mendaur ulang sampah bekas yang bisa daur ulang. Kalau kompos kan sampah ini ya organik ya, kalau yang kita daur ulang anorganiknya kayak gitu ya. Terkait dengan profil belajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Oke ya, kalau profil Pancasila yang kami intens implementasikannya semuanya ya, kayak yang pasti berakhlak mulia, karena ini sekolah Islam gitu ya, selalu di setiap hari tuh kayak sholat
kuliah ya. Terus kayak buang sampah pada tempatnya, tanggung jawab, terus mandiri itu tentu saja. Kayak saya kalau ngajar kita ngejelasin sebentar, udah itu mereka yang benar-benar mandiri sendiri, ngerjain sendiri. Itu udah di ini gotong royong juga, kritis juga, kreatif juga. Anak-anak kalau mulok itu pasti mereka mulok SBK itu menggambar, mewarnai sesuai dengan proyek kayak gitu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Ya harapannya, karena saya ngerasa ya kurikulum yang sebelumnya itu agak ya bisa dikatakan ribet lah, karena satu buku itu campur pelajarannya, sedangkan yang ini bisa-bisa jadi jauh lebih jelas gitu. Harapannya kedepannya kurikulum merdeka ini bisa diterapkan di seluruh kelas, karena memang di kelas 2 dan kelas 3, 5 dan 6 itu masih pakai kurikulum lama. Jadi banyak apa ya, banyak feedback dari guru-guru bahwa ini terlalu sulit, ini terlalu tidak teratur dan segala macam. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pelajaran seperti apa contohnya? Ya kalau dikatakan sesuai ya lumayan, tapi mungkin ada beberapa kayak mungkin karena kami sekolah swasta ya, jadi pelajarannya itu agak tinggi. Jadi kayak karena memang di kurikulum mereka ini kayaknya literasinya lumayan dikejarin. Kayak beberapa soal itu bacaan semua, sedangkan anak kelas 1 itu kan belum bisa baca. Nah itu yang menjadi tantangan buat kami, gimana caranya biar ini ya bisa gitu kan. Walaupun ada di buku yang dari pemerintah itu gambar ya, kayak misal di buku bahasa Indonesia gambar, terus gimana caranya ustazahnya atau gurunya menceritakan gambar tersebut. Sedangkan anak-anak kelas 1 itu kan nggak bisa diem ya, jadi itu tantangan gimana caranya suara nggak habis ya kayak sekarang nih, tapi anak-anak tahu apa yang dibahas ketika itu. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Cukup baik ya. So far mungkin nanti kedepannya bisa dengan apa ya namanya, pembaruan dari gurunya sendiri. Alhamdulillah lumayan berjalan dengan lancar. Ya. Lanjut tentang pengembangan program. Apakah sebelum mengajar Anda merangkai ya, ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? ya, karena ini ganti dari RPP juga kan. Di dalam RPP ada namanya KI, KD segala macam, jadi memang harus dibuat. Jadi kita buat memang. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Modul ajar kan kata ganti dari RPP, jadi ya sebagai ini ya, sebagai acuan ngajar hari ini mau ngapain, mau gimana kayak gitu. Apakah Anda membuat RPP kurikulum 13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, kita kondisikan dengan kondisi peserta didik. Bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi Scientific Codes P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Karena di dalam buku ada ya, jadi kita berpacu juga dengan buku. Kemudian ya, kalau yang paling gampang di literasi itu kayak yang saya ajar ya, kalau saya pribadi mengajarnya kan kami di kelas ada 2 guru, jadi bagi-bagi. Kalau saya ngajarnya matematika, jadi kayak soal ditambah-tambahan itu kita bikin soal cerita. Jadi di sana kan ada literasinya juga, ada soal hots juga kadang-kadang. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Cukup ada ya hambatan, karena ini kan kurikulum baru ya, jadi kayak contohnya dikit, mau gimana segala macam itu ada hambatan. Solusinya ya sharing sama teman, bertanya sama wakil
Apakah Anda adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Saya tidak masuk ke dalam sekolah guru penggerak karena seperti kita ketahui bahwa guru penggerak itu dipilih gitu ya, ada proses dan segala macamnya, sedangkan saya guru baru gitu ya, jadi belum bisa memasuki atau termasuk ke dalam kriteria tersebut. Apakah sekolah Anda adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, sekolah kami sekolah penggerak, alhamdulillah. Seperti diketahui bahwa sekolah penggerak itu kemarin sempat ada kayak dipilih gitu ya, dan sekolah kami alhamdulillah terpilih. Sehingga kontribusinya ya lebih banyak ini ya, memunculkan karya, terus kemudian dana-dana sekolah penggerak itu buat ini sih aktivitas pembelajaran di kelas 1 dan kelas 4 yang sebagai contoh ini tadi. Lanjut pertanyaan tentang pelaksanaan dalam pembelajaran. Apakah yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau dari sekolahan pribadi kita ibadah dulu ya, sholat duha biasanya, atau hafalan gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi ketika masuk pelajaran itu ada ini sih, kayak tepuk-tepuk biar mereka ini dulu masuk ke dalam zona siap belajar dulu, kayak gitu biasanya. Model pendekatan atau strategi atau metode, teknik atau taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Model pendekatan, strategi atau metode, teknik atau taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana mengimplementasikannya? Nah, kita pakai model ceramah dan model pembelajaran yang lainnya juga ya. Kayak saya kalau bahasa Inggris ada lagu-lagu. Kalau matematika ini kuis-kuis ada juga. Jadi bervariasi kayak gitu. Apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Alhamdulillahnya karena ini ya, balik lagi karena kami sekolah swasta, jadi bukunya jauh lebih banyak daripada buku sekolah negeri. Jadi kita ada buku dari Yudhistira, untuk buku anak tuh ada 2, ada buku literasinya, ada buku pelajarannya ada 2, terus itu buku gurunya kami juga ada buku dari buku pemerintah juga ada. Jadi kurang lebih ada 4 kayak gitu bukunya. Media apa saja yang Anda pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media kayak apa ya? Kalau media kayak kami sesuaikan dengan pelajaran yang memungkinkan kita bikin media, kita bikin media. Kayak kalau matematika di kelas 1 ini ada namanya bangun datar. Jadi kita kayak bikin bentuk bangun datar atau bawa barang sesuai yang mirip dengan bangun datar tersebut. Terus ada lagi kayak matematika juga angka kayak gitu ya, atau benda-benda yang kemudian dia bisa tahu oh ini jumlahnya 1, 2 dan segala macam kayak gitu. Aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Di akhir ya biasanya kita review sebentar gitu ya, tepuk-tepuk lagi, dan itu kasih kuis gimana tadi pelajaran tadi, review tadi, ada itu salam gitu ya. Lanjut tentang evaluasi hasil belajar. Bentuk penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Ada kalau anak SD kelas 1 ya. SD kelas 1 kayak kalau saya sih ngajar ada bahasa Inggris juga. Di penilaian akhir biasanya mereka setoran kosakata. Kalau matematika kita kayak kasih soal tentu saja. Ada sebagian kita masih sering ada sih kayak sesekali kasih PR gitu ya. Biar orang tuanya juga tahu oh pembelajaran anaknya sudah sampai sini gitu ya. Atau ada juga kayak ujian harian ada juga. Mereka nggak boleh lihat buku, kita tulisin soal, nanti mereka ngerjain, kayak gitu pasti ada. Apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Hambatan ada pasti
sih ya, kayak misal anak-anak yang mungkin nggak paham gitu ya, kayak hitung-hitungan dia bingung. Ada tambah-tambahan mungkin dia bingung juga gitu. Nah kadang mereka salah tulis, harusnya misal kayak ditambah, kalau tambah-tambah kan misal 23 ditambah 52, harusnya yang belakang tambah belakang ditaruh di belakang, ditaruhnya di depan, kebalik lah, ada kayak gitu. Tapi ya hambatan namanya apa ya, kayak gitu wajar sih. Paling solusinya nanti dipanggil lagi anaknya, dijelasin lagi satu persatu anaknya. Kalau nggak ada solusi akhir sampai dia masih nggak ngerti, kita sharing sama orang tuanya, minta bantuan di rumah kayak gitu. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Bisa di akhir pelajaran, bisa kadang di akhir bab juga bisa, atau sebelum ujian semester juga bisa. Apakah setiap soal yang digunakan seperti STS, SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Kita ada KKG juga sih, kayak karena di kelas ini kan banyak, kelas 1 ada 5 kelas. Jadi satu kelas tuh bagi-bagi, satu kelas ya misal A B C D E ya. Kelas A berarti bikin soal STS atau SAS-nya bahasa, kelas yang lain matematika, kayak gitu bagi-bagi. Jadi Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? kalau untuk pengembangan soal kita sesuaikan dengan CPATP, dengan buku yang ada, dengan pelajaran yang sudah pernah anak-anak pelajari, kita kembangkan lagi soalnya. Nggak mungkin kita benar-benar soalnya mirip kayak gitu kan, kembangin lagi entah itu ceritanya, entah itu misal pekerjaan, beda-beda kayak gitu. Baiklah, terima kasih Bu atas interviewnya tentang kurikulum Merdeka. Salam Sama-sama.